Menang telak lawan Maladewa 4-0. Negara tetangga langsung membandingkan dengan timnya, Safi Sali, di grup kami jauh lebih berat. Sedangkan grup Indonesia grup surga. Performa apik Jens Raven melawan Maladewa mendapatkan sorotan. Netizen sarankan Shin Tae-yong bawa ke senior. Shin Tae-yong, masih kami pantau. Tak yakin Indonesia akan gacor di Piala Asia jika lolos. Dan target ambisius PSSI ke Piala Dunia U20 2025, netizen, kalau masih si Sapri yang latih, gak yakin gue. Timnas U20 Indonesia baru saja memulai kiprahnya di babak kualifikasi Piala Asia U20 semalam melawan Maladewa. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Komplek Madia GBK itu, Timnas Indonesia U20 berhasil menang dengan skor cukup telak 4-0. Bermain menekan dari babak pertama, sayangnya gol tidak mampu tercipta sampai jeda babak pertama berakhir. Anak asuh Indra Syafri menyudahi skor kacamata di jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia kembali menggempur pertahanan Maladewa, hingga akhirnya gol pun tercipta pada menit ke-52 melalui sontekan Aditya Warman. Lalu gol kedua pun tercipta 2 menit berselang lewat kaki Vigo Dennis. 3 menit berselang, Tony Firmansyah kembali menambah keunggulan Timnas Indonesia menjadi 3-0. Sebelum akhirnya ditutup oleh sontekan Jens Ravens pada menit ke-66. Hingga pertandingan berakhir, Timnas Indonesia berhasil menang 4-0, sekaligus mengunci 3 poin di grup F. Namun kemenangan Timnas Indonesia semalam nampaknya menjadi bahan kritikan bagi negara tetangga Malaysia. Kendati berhasil menang telak 4-0, namun mereka merasa kalau kemenangan itu memang sangat wajar, karena lawan yang dihadapi adalah lawan mudah. Mereka juga menilai kalau grup yang dihuni Indonesia adalah grup surga, jadi kemungkinan besar akan lolos ke Piala Asia U20. Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah mantan pemain Timnas Malaysia, yaitu Safi Sali. Dirinya menyebut, melihat kekuatan tim yang ada di grup Malaysia dan Indonesia, itu sangat berbeda jauh. Menurutnya Indonesia berada di grup mudah atau grup surga, sedangkan grup mereka berada di grup yang cukup sulit. Malaysia sendiri berada di grup E bersama Tajikistan, Oman, Korea Utara dan Sri Lanka. Sedangkan Indonesia berada di grup F dengan Timor Leste, Maladewa dan juga Yaman. Jika kita hitung secara kekuatan, memang grup E yang dihuni Malaysia jauh lebih berat, karena harus bertemu dengan tim asal Asia Barat dan Korea Utara yang terbilang cukup kuat. Dengan kemenangan atas Oman di laga perdana kemarin, praktis membuat negara tetangga semakin menyombongkan diri. Apalagi di laga kedua mereka berhasil menahan imbang Korea Utara, hal itu membuat mereka saat ini bercokol di posisi 2 klasmen sementara grup E. Kalau kita lihat pembagian grup, memang kadang tidak begitu kompetitif. Kami berada di grup yang jauh lebih sulit daripada negara tetangga kita Indonesia. Mereka hanya bertemu dengan 3 tim lemah yang bisa saja mereka kalahkan dengan mudah, ucap Safi Sali. Grup mereka seperti grup surga, mereka juga bermain di kandang sendiri. Keterlaluan kalau mereka sampai tidak lolos. Sedangkan kami berhasil mengalahkan Oman dan menahan imbang Korea Utara kemarin. Itu adalah grup yang cukup sulit, tutupnya. Performa apik Jens Raven melawan Maladewa mendapatkan sorotan. Netizen sarankan Shin Tae-yong bawa ke senior. Shin Tae-yong, masih kami pantau. Jens Raven nampaknya cukup mampu menampilkan permainan yang cukup apik di laga semalam melawan Maladewa. Kendati hanya berhasil mencetak 1 gol, namun sorotan kepada dirinya adalah saat dia beberapa kali memberikan umpan matang kepada para pemain. Walaupun sebenarnya posisi aslinya adalah ujung tombak, namun di beberapa kesempatan dia bermain seperti melebar dan bergantian memberikan umpan. Hal itu dinilai netizen menjadi salah satu hal menarik dari Jens Ravens, karena selain mampu bermain sebagai ujung tombak, mobilitasnya dalam mengacau pertahanan lawan juga cukup bagus. Sama halnya Rafael Struijk di timnas senior, yang kerap kali merepotkan lini pertahanan lawan. Netizen pun ramai-ramai mengatakan, agar membawa Jens Ravens ke timnas senior. Namun jawaban dari Shin Tae-yong belum ada kepastian. Shin Tae-yong mengatakan, kalau Jens Raven masih butuh waktu untuk mematangkan permainannya agar bisa dipromosikan. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyebut, kalau kemungkinan Ravens akan bermain di U23 dulu sebelum bermain di timnas senior. Dia Jens Ravens tentu punya potensi berada di timnas senior. Tapi saat ini dia perlu mematangkan permainannya di klub dan timnas junior. Kami selalu memantau perkembangannya di setiap pertandingan timnas. Dan dia menunjukkan progres yang baik, ucap ST. Kemungkinannya dia akan bermain di timnas U23 sebelum dipanggil ke senior.
Tapi kami tidak menutup kemungkinan bisa saja langsung memanggilnya ke tim senior. Tutup ST. Tak yakin Indonesia akan gacor di Piala Asia U20 jika lolos. Dan target ambisius PSSI ke Piala Dunia U20 2025. Netizen, kalau masih si Sapri yang latih, gak yakin gue. Netizen nampaknya sangat pesimis dengan kepemimpinan Indra Syafri untuk timnas U20 ke Piala Asia U20. Pasalnya PSSI memang menargetkan satu target besar untuk Piala Asia nanti. Selain harus bermain bagus di Piala Asia U20, anak asuh Indra Syafri juga ditargetkan untuk minimal lolos hingga semifinal agar bisa otomatis lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dengan target itu, netizen semakin skeptis berat, apalagi melihat permainan timnas semalam melawan Maladewa. Beberapa netizen berimbuh, kalau strategi dari Indra Syafri hanya gitu-gitu aja, dari tengah ke kiri atau ke kanan, lalu crossing mentok dan coba lagi. Jarang ada strategi lain seperti instruksi menusuk dari tengah dan memberikan umpan terobosan. Netizen pun mengatakan, kalau hal itu sangat sulit tembus jika nanti bermain di level Asia, karena tim di sana adalah tim yang sudah terlatih, bukan seperti Maladewa. Bukan membandingkan AFF, tapi Indra Syafri bukan level Asia. Ya benar netizen khawatir, tulis akun Yulinda 5051. Itu jelas pelatih anti naturalisasi, mainnya kayak Tarkam, udah males ngeliatnya. Dan Pak Erik harus paham tidak ada kebanggaan nonton timnas U20 asuhan Indra Safret, tulis akun Abahari. Kalau di babak ini si Indra masih bisa, tapi nanti di Cina 2025 sebaiknya untuk level Asia ilmu Indra belum sampai. Lebih baik ganti pelatih yang lebih ngerti bola secara keseluruhan, tulis akun Flances 3995.